Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti pelaksanaan matsama yang via online ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulama Islam pada khususnya, dan seluruh umat Islam pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan, diberikan amanat oleh penyelenggara untuk memberikan bahasan materi matsama tentang wawasan kebangsaan. Merdeka. Kenapa saya pakaikan kata merdeka? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali, membangkitkan giroh kita kembali tentang jiwa nasionalisme. Perlu diketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 lewat proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta beserta para pahlawan-pahlawan lainnya, yang dimana sebelum proklamasi itu terjadi, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, terutama dari bangsa Barat, Eropa. Negara Indonesia ini, sebelum menjadi negara Indonesia, adalah sebuah wilayah yang luas, yang terdiri daripada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Yang terbesar adalah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Sampai akhirnya, di suatu titik masa, negara kita, bangsa Indonesia ini, dijajah oleh bangsa asing. Dan alhamdulillah, dengan semangat juang para pahlawan kita memberanikan diri untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah sudah selesai pada waktu itu? Apakah kita sudah terbebas pada waktu itu? Jawabannya tidak. Negara Belanda yang pada waktu itu berposisi sebagai penjajah Indonesia tidak ikhlas, tidak ridho negara jajahannya keluar dari cengkramannya, terbebas dari cengkramannya. Maka terjadilah revolusi fisik. Dan revolusi ini berakhir dimenangkan lewat pintu diplomasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar Desember 1949. Disitulah Belanda kemudian mengakui bahwa Indonesia negara merdeka. Apakah sudah selesai pula pada Desember tahun 49 tersebut? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena Soekarno-Hatta, para pahlawan bangsa Indonesia, hanya menghantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sedangkan yang mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan beliau untuk memerdekakan semerdeka-merdekanya adalah kita, generasi bangsa yang sekarang, dan seterusnya. Perjuangan ini masih panjang. Dulu kita dijajah secara politik, namun sekarang kita dijajah secara ekonomi, secara pemikiran. Pemikiran yang mulai luntur akan nasionalisme. Ekonomi yang tidak berdasarkan kepada Pancasila, tapi individualisme. Itu adalah bentuk daripada penjajahan pada pemikiran. Maka dari itu, kita harus tanamkan jiwa nasionalisme kita. Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa,
memiliki 4 pilar wawasan kebangsaan. Apa itu? Pertama adalah Pancasila. Itu adalah pilar yang pertama daripada kebangsaan kita. Bangsa Indonesia memiliki pilar penopang bernama Pancasila. Pancasila sebagai pilar pertama merupakan sebuah pilar yang menguatkan negara dan bangsa Indonesia ini. Kenapa demikian? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebelum dinyatakan menjadi ideologi negara, menjadi pilar bangsa ini, negara ini, itu tidak langsung dinyatakan sebagai ideologi negara. Ada proses yang kemudian dari proses tersebut kemudian lahirlah bernama Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, sebagai pilar bangsa kita. Dulu di zaman Jepang dibentuklah BPUPKI, Dokuritsu Gunbi Chosaka, yang kemudian kelak akan bubar digantikan oleh PPKI. BPUPKI yang diketuai Radiman Widyodiningrat dan anggota-anggota lainnya kemudian merumuskan paham dasar negara. Muncullah 3 negarawan yang mengusulkan dasar negara. Pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Lalu kemudian hasil dari 3 orang tersebut digodok atau dipilah-pilah atau dirumuskan kembali oleh Panitia 9 yang diketuai Insinyur Soekarno. Muncullah kata istilah Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sebagai pembicara ketiga memunculkan istilah Pancasila yang pertama kali dengan isi konteks yang berbeda. Namun isi kata Pancasila diutarakan dalam pidato Soekarno tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Disitulah kemudian setiap tanggal 1 Juni 1945, setiap tanggal 1 Juni sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Singkat cerita, 3 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo digodok atau dirumuskan kembali oleh Panitia 9, kemudian muncullah istilah Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah di sila pertama hampir semuanya sama dengan Pancasila, namun di sila pertama ada istilah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apa yang terjadi di sidang tersebut? Kemudian orang-orang dari timur, saudara-saudara kita dari timur menyatakan bila mana dipaksakan sila ke-1 dari Piagam Jakarta menjadi konstitusi negara, menjadi ideologi negara, maka mereka akan berpisah, akan mendirikan negara baru, berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya terjadi perdebatan yang panjang. Ada pihak yang ingin menyatakan tetap mempertahankan sila pertama tersebut dengan isi yang tadi, yaitu isi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di kelompok yang kedua menginginkan bahwa
itu dihapuskan. Lewat diskusi yang panjang, lewat perdebatan yang panjang, akhirnya umat muslim, tokoh-tokoh muslim bersepakat menghapus sila pertama tersebut menjadi sila yang sekarang, kata istilah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bersepakatlah mereka. Ini jauh sebelum Indonesia proklamasi. Bersepakatlah mereka tentang Pancasila. Yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Isi daripada Piagam Jakarta. Setelah Piagam Jakarta itu disepakati, lalu diberikanlah kepada BPUPKI kembali. Singkat cerita, Indonesia merdeka. Rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan yang setelah Indonesia merdeka dijadikan sebagai lembaga legislatif, menyatakan bahwa ideologi negara Indonesia bersumber pada Piagam Jakarta, yang akhirnya disepakati lewat diskusi yang panjang di PPKI bahwa istilah Piagam Jakarta dirubah menjadi Pancasila seperti istilah Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Itulah awal Pancasila. Dari mulai Soekarno menyatakan Pancasila dengan isi konteks yang berbeda, yang kemudian dijadikan ideologi negara oleh PPKI, diresmikan oleh PPKI sebagai ideologi negara, sebagai pilar negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa inti daripada sejarah ini? Bahwa Pancasila dari awal kemunculannya telah menyatukan perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan agama, kesukuan, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Pancasila telah menyatukan kita. Kalau tidak Pancasila, apa yang terjadi pada bangsa ini? Pancasila yang berasal sebenarnya dari istilah yang ada di kitab dahulu kala zaman Majapahit, kitab Sutasoma, karangan Empu Prapanca. Dalam kitab tersebut muncullah istilah Pancasila yang kemudian diejawantahkan kembali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dari mulai awal pembentukan negara ini, Pancasila sudah menyatukan bangsa kita. Kita terdiri daripada berbagai macam agama. Ada 6 agama resmi di kita. Berbeda-beda keyakinan. Berbeda-beda adat istiadat. Berbeda-beda budaya. Namun dengan Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itu menyatukan rakyat dalam sebuah kepemimpinan yang membulatkan pandangan. Pancasila mampu untuk menyatukannya. Makanya Pancasila disebut sebagai pilar negara ini, pilar bangsa ini. Bila Pancasila hilang, jika Pancasila lenyap, maka entah apa yang terjadi pada bangsa ini. Yang kedua, pilar kebangsaan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan implementasi daripada Pancasila. Pancasila yang 5 pokok tadi itu diimplementasikan lewat sebuah konstitusi UUD 1945. Jadi sumber daripada UUD 45 adalah Pancasila. UUD 1945 adalah hukum yang tertinggi di negeri ini.
peraturan negara lainnya bersumber pada UUD 45 dan berujung pada Pancasila sebagai induknya. Bagaimana kita dalam bernegara, dalam menyelenggarakan negara, diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Agar apa? Agar dalam mengelola negara ini, agar dalam kita bernegara sebagai warga negara tidak keluar jalur rel Pancasila. Maka UUD 1945 adalah merupakan pilar kebangsaan negara kita. Pilar kebangsaan yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilar kebangsaan juga? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah saya tadi jelaskan terdiri daripada ribuan pulau, ratusan suku, berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit. Namun kita bersatu sebagai sebuah negara. Namun kita bersatu sebagai sebuah negara. Indonesia dulu dikenal dengan nama Nederland Hindia, Hindia Belanda, atau Duits-Indies, Hindia Belanda Timur. Kemudian oleh peneliti geografi disebutkan nama baru, Indonesia. Apa istilah Indonesia? Indonesia artinya Pulau Hindia. Merujuk kepada negara, untuk merujuk pembedaan dengan negara India. Negara Hindia, Pulau Hindia. Membedakan dengan India jadi Indonesia. Yang kelak Indonesia ini menjadi Indonesia. Nah, itu oleh para tokoh negarawan, tokoh pakar geografi. Namun saya berpendapat ada kalimat unik daripada Indonesia. Indo, campuran. Nation, bangsa. Campuran suku bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita terdiri dari banyak suku bangsa. Awal sejarah kita itu terdiri daripada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang kemudian bisa disatukan. Karena perasaan senasib, seperjuangan, sejarah yang sama, pernah dijajah oleh bangsa barat. Maka kita karena merasa senasib, sependeritaan, kita bersatu menjadi sebuah negara bernama Indonesia. Campuran daripada suku-suku bangsa. Suku Sunda, suku Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, dan lain sebagainya. Inilah keunikan kita. Negara yang terdiri daripada campuran warna kulit, campuran daripada berbagai perbedaan-perbedaan latar belakang, baik budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah yang menyatukan kita. Karena berasal dari proses di mana kita merasa senasib sependeritaan pernah dijajah oleh bangsa asing. Maka berbanggalah menjadi sebuah negara Indonesia. Negara yang unik. Negara yang beragam dalam hal perbedaan. Maka wajarlah banyak negara-negara asing iri kepada negara Indonesia karena keunikannya.
Bahkan mereka aneh, kagum dan aneh. Kenapa negara yang berbeda-beda latar belakang ini bisa dipersatukan menjadi sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilar kebangsaan kita. Dan yang keempat, pilar kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika pun berasal daripada kitab dulu kala, kitab karangan Puprapanca, yaitu kitab Sutasoma. Di sana ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalian pasti sudah tahu. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tapi satu. Kita menghargai perbedaan. Kita bertoleransi akan perbedaan. Baik perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan pulau, namun kita satu. Satu. Indonesia. Hilang warna coklatmu, hilang warna putihmu, hilang warna kuningmu, hilang warna hitammu, yang ada merah putih. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Papua, tidak ada Bali, tidak ada Kalimantan. Yang ada Indonesia. Dan Indonesia terdiri daripada Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itulah Indonesia. Kita ibarat sebuah pelangi. Indah. Kalau kalian lihat pelangi, sejuk hati, terasa indah. Itulah Indonesia. Indah. Negara yang fantastik. Negara asing iri. Bahkan teraneh-aneh, takjub. Kok kenapa ada sebuah negara yang unik, yang berbeda-beda, bisa bersatu dalam sebuah negara bernama Indonesia. Jadi pilar kebangsaan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bila mana prinsip Bhinneka Tunggal Ika ada di setiap jiwa Indonesia, maka niscaya kita akan tetap bersatu menjadi sebuah bangsa. Jadi ada 4 pilar kebangsaan kita. Yang pertama, itu adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keempat ini, niscaya Indonesia tetap ada, tetap eksis, tetap berdiri. Dan kita, apa yang dikatakan Soekarno, akan menjadi negara besar dan terus menjadi negara besar. Kalau kita tidak keluar rel 4 tadi. Kalau kita keluar rel 4 tadi, kalau pilar tersebut rapuh, hancur, hilang, lenyap, maka berarti Indonesia tidak ada penopang. Maka runtuhlah Indonesia. Dan kita tidak inginkan itu terjadi. Sekali lagi, Indonesia adalah negara besar. Kenapa kita menyatakan diri sebagai negara besar? Saya kasih contoh. Pencetus gerakan non-blok siapa? Salah satunya Indonesia. Ada 5 negara, salah satunya Indonesia. Dan negara ini masih berdiri sampai sekarang. Dikala Amerika dengan blok baratnya, Uni Soviet yang sekarang Rusia, sebagian besar Rusia, dengan blok timurnya. Amerika blok barat, Uni Soviet blok timur, Indonesia di tengah. Kita tidak memihak blok satupun. Karena kita bangsa yang mandiri. Bangsa yang cinta perdamaian. Namun bila mana kita diusik, maka kita akan mempertahankan negara kita dengan mengorbankan
segala yang kita miliki. Mengusir bangsa asing sejengkal tanah pun tidak akan kita rela, tidak akan kita ikhlas diambil oleh bangsa asing. Maka kita akan pertahankan itu, baik nyawa yang menjadi korban. Itu telah terbukti. Faktanya, Inggris, jenderal-jenderal Inggris yang tidak pernah mati dalam Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II, jenderal Inggris tidak ada yang mati. Kalau tentaranya banyak, tapi jenderalnya tidak ada yang mati. Congkaknya dia, dikala ada di Indonesia, dia ingin mengembalikan Indonesia kepada penjajah Belanda. Lalu kemudian terjadilah pertempuran Surabaya. Di Surabaya, di Hotel Yamato. Apa yang terjadi? 2 jenderal Inggris, salah satunya A.S. Malabi, meninggal. Tertembak oleh pasukan rakyat Indonesia. Berarti Indonesia yang hanya bermodalkan senjata bambu runcing, hanya bermodalkan senapan-senapan ringan, melawan tank baja pesawat-pesawat Inggris, melawan senapan-senapan canggih Inggris, kita berhasil menewaskan 2 jenderal Inggris. Fakta. Keberanian kita sebagai sebuah bangsa yang tidak rela sejengkal tanah pun dijajah, diambil oleh bangsa lain sudah terbukti. Itu dalam hal militer. Lalu kemudian dalam hal ekonomi, kita pernah menjadi sebuah negara mapan. Dalam hal politik, kita pernah menjadi pencetus gerakan non-blok. Bahkan kita pernah mencetuskan konferensi Asia Afrika di Bandung, yang hasilnya mengilhami bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada waktu itu masih dijajah untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Maka kata Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir pada masa itu, pidato Soekarno menggelegar, membangkitkan rakyat Mesir untuk bersatu, mencintai negaranya, untuk bersatu, tidak ingin dijajah oleh bangsa asing. Lalu kata Presiden Aljazair pun sama. Bahkan Nelson Mandela mengagumi tokoh Soekarno. Terilhami oleh pidato Soekarno. Pulang dari Indonesia ke Afrika Selatan, beliau menjadi pejuang kemerdekaan Afrika Selatan. Banyak tokoh-tokoh Asia dan Afrika terilhami oleh konferensi Asia Afrika yang dicetuskan Indonesia dan diselenggarakan di Bandung. Itu contoh beberapa bukti kita negara besar. Jadi apa yang kita tidak banggakan? Indonesia dulu, Indonesia olahraga sekarang misalnya olahraga kalah terus dalam hal misalnya sepak bola. Nah, kita kalau lihat sekarang, tapi kalau kita lihat dulu sebagai sebuah negara besar, kita pernah menjadi macan Asia dalam hal olahraga. Kita pernah masuk Olimpiade Dunia, perempat final. Dalam hal olahraga, di dalam hal bulu tangkis, kita menjadi juara umum. Sampai sekarang kita menjadi negara pengumpul terbanyak Piala Thomas. Belum olahraga-olahraga lainnya. Jadi dalam segala aspek kita adalah negara besar. Apa yang dikatakan Soekarno, betul kita negara besar. Bahkan sebuah fakta, riset menyatakan, riset sejarah, bahwa dunia Atlantis yang hilang dinyatakan ada di Indonesia. Dunia Atlantis yang hilang ada di Indonesia. Bahkan pengamat sejarah dari mulai Argentina, Brazil, dan lain negara-negara lainnya menyatakan bahwa situs Gunung Padang di Cianjur adalah salah satu bukti daripada peradaban Atlantis yang hilang.
fakta. Kita adalah sebuah bangsa yang besar. Berasal dari sebuah bangsa yang besar. Kenapa kita sekarang seperti ini? Karena mungkin kita sudah jauh daripada rel bernegara. Kita sudah jauh dari 4 pilar kebangsaan tadi. Maka tanamkanlah di sini Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Niscaya, kata Soekarno, kalau kita tetap mempertahankan 4 tadi di sini, kita akan terus menjadi negara besar. Walaupun misalnya sekarang dulu kita negara besar, sekarang kita sudah jauh tertinggal, maka kalau kita kembali kepada asal, kita akan menyusul kembali, bahkan lebih besar daripada yang besar. Lebih besar dari masa lalu. Jadi apa yang kita tidak banggakan dari Indonesia? Maka kalian sebagai generasi bangsa Indonesia diharapkan untuk terus tertanam jiwa-jiwa Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika. Terus mengimplementasikan UUD 1945 dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan ajaran agama. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Cintailah negara, cintailah bangsa, karena itu adalah sebagian daripada iman. Maka sebagai siswi Mandua Kota Tangerang, saya ucapkan selamat datang. Sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang, maka ingat selalulah tentang wawasan kebangsaan tersebut. Bahwa kita senantiasa menjadi sebuah masyarakat yang berperadaban, yang berpedoman pada Pancasila sebagai falsafah negara kita. Ya, itu saja dari saya untuk materi daripada wawasan kebangsaan ini. Saya harapkan siswa-siswi kelas 10 Mandua Kota Tangerang mampu mengimplementasikan daripada 4 pilar wawasan kebangsaan ini dan memiliki nasionalisme, kebanggaan pada negaranya. Dan Indonesia sekali lagi tidak akan maju ke depannya bila mana memiliki generasi-generasi yang sempit pemikiran, bila mana memiliki generasi-generasi yang tidak mencintai negaranya, tidak mencintai bangsanya. Kalian adalah generasi-generasi bangsa ke depan yang akan mengemban amanat daripada Ibu Pertiwi ini. Soekarno-Hatta telah tiada, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh bangsa saat ini, dan kelak kalian yang melanjutkan, menggantikan tokoh-tokoh bangsa saat ini. Maka negara Indonesia ini yang memiliki 4 pilar kebangsaan ini ada di tangan kalian semua sebagai generasi bangsa ke depan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.